mau manligaw. Sab mo siya? Titigan. Pumunta ka na. Hindi dapat pinaghihintay. Kasi ang gwapo mo. Hindi ka pa rin nakamove on. Sabag, ha? Cerita dimulai pada suatu malam ketika hujan deras. Seorang pemuda bernama Tantan tanpa sengaja berteduh bersama seorang gadis bernama Jenny. Pertemuan singkat tersebut membuat Tantan mulai menaruh hati pada Jenny. Di malam yang sama, Tantan berusaha mendekati Jenny dan mereka pun saling berkenalan. Keesokan paginya, para ibu-ibu di lingkungan mereka sedang bergosip tentang Jenny. Mereka mengatakan bahwa Jenny adalah seorang wanita penghibur di Jepang dan telah lama bekerja di luar negeri. Tantan yang kebetulan mendengar pembicaraan itu tidak terlalu memperdulikannya. Namun rasa penasaran Tantan terhadap Jenny semakin besar ketika dia melihat seorang pria mengunjungi rumah Jenny. Tantan yang penasaran memutuskan untuk mengintai rumah Jenny. Betapa terkejutnya Tantan ketika dia melihat Jenny sedang bermain futsal bersama seorang pria di rumahnya. Pemandangan tersebut membuat Tantan semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Jenny dan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Meskipun ibu-ibu di lingkungan mereka terus membicarakan Jenny, Tantan tidak terpengaruh oleh gosip tersebut. Dia lebih tertarik untuk mengenal Jenny secara langsung daripada mendengarkan desas-desus yang beredar. Tantan merasa bahwa ada lebih banyak hal tentang Jenny yang belum dia ketahui dan dia ingin menemukan kebenarannya sendiri. Bahkan ketika Tantan pulang dari sekolah, dia melihat Jenny diantar oleh seorang pria yang berbeda. Hal ini membuat para ibu-ibu di lingkungan mereka semakin gencar membicarakan Jenny. Tantan yang tidak tahan mendengar gosip tersebut mencoba membela Jenny dengan mengusir para ibu-ibu agar berhenti bergosip. Pada malam harinya, Tantan kembali mengintip rumah Jenny dan lagi-lagi melihat Jenny sedang melayani tamu. Setelah tamu itu pulang, Tantan memberanikan diri untuk bertamu ke rumah Jenny. Namun karena malam sudah larut, Jenny meminta Tantan untuk segera pulang. Penasaran dengan kehidupan Jenny, keesokan harinya Tantan menemui Jenny dan membawakan makanan buatan ibunya. Saat itu, Tantan melihat seorang wanita bernama Helen dan ia terus menatapnya dengan rasa ingin tahu. Melihat tingkah laku Tantan, Jenny tiba-tiba menawarkan untuk mengajarkan Tantan cara merayu seorang wanita. Suatu hari saat Tantan dan sahabatnya Taso sedang berada di warung, Helen menghampiri mereka. Karena Tantan pemalu, Taso pun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Helen bahwa Tantan sangat ingin mengunjungi rumahnya. Tak disangka Helen menerima niat baik Tantan dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Kebetulan Helen tidak memiliki janji pada malam itu dan memastikan bahwa dia akan berada di rumah. Tantan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini dan meminta Jenny untuk mengajarinya cara berpacaran. Jenny dengan senang hati membantu Tantan berdandan dan memberinya penampilan sebagai pria sejati. Selain itu, Jenny juga mengajarkan bagaimana bersikap dan berperilaku ketika bertemu dengan wanita. Namun nasib malang menimpa Tantan. Ketika dia tiba di rumah Helen, hatinya hancur saat melihat Helen dan Taso sedang asik di dalam mobil yang bergoyang. Perasaan Tantan seketika runtuh melihat kelakuan sahabatnya dengan wanita yang dia kagumi. Kejadian itu membuat hubungan persahabatan antara Tantan dan Taso hancur. Malam itu menjadi titik balik bagi Tantan. Dia pulang dengan hati yang remuk dan pikiran yang penuh kekecewaan. Rasa sakit melihat sahabatnya sendiri mengkhianati kepercayaannya dan merusak harapannya terhadap Helen membuat Tantan merasa kehilangan arah. Keesokan harinya, Jenny bersiap untuk pergi ke Manila ketika Tantan kebetulan lewat di depannya. Dengan nada bercanda, Tantan menawarkan diri untuk mengantar Jenny ke terminal menggunakan sepeda bututnya. Tanpa ragu, Jenny menerima ajakan Tantan. Meskipun itu berarti dia harus membatalkan perjalanannya ke Manila. Mereka berdua kemudian menikmati suasana pegunungan yang sejuk dan indah. Dalam perjalanan, Jenny bertanya kepada Tantan tentang bagaimana kencannya bersama Helen.
Tantan yang masih terluka oleh kejadian sebelumnya tidak ingin membahasnya. Dia lebih memilih untuk fokus menghabiskan waktu dengan Jenny sebelum dia kembali ke kota. Tantan yang telah jatuh cinta pada Jenny dengan sabar dan penuh perhatian terus menunggu cinta Jenny meskipun dia mengetahui pekerjaan Jenny dan segala gosip yang beredar tentangnya. Malam itu Jenny mengungkapkan perasaannya kepada Tantan. Dia mengatakan bahwa Tantan adalah orang yang baik dan layak mendapatkan wanita yang baik pula, bukan seorang seperti dirinya. Percakapan itu penuh dengan kejujuran dan emosi. Jenny merasa bersyukur memiliki teman seperti Tantan yang tulus dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dia merasa diterima dan dihargai oleh Tantan, sesuatu yang jarang dia rasakan dari orang lain. Tantan di sisi lain merasa bahwa perasaannya terhadap Jenny semakin dalam, meskipun dia tahu bahwa Jenny mungkin memiliki masa lalu yang rumit. Pada suatu malam, Tantan berkunjung ke rumah Jenny dan mendapati bahwa Jenny benar-benar akan pergi. Jenny mengungkapkan bahwa masih banyak yang perlu dia kejar dalam hidupnya, termasuk keinginannya untuk merenovasi rumahnya. Dia menjelaskan bahwa untuk mencari semua itu, dia harus bekerja lebih keras. Jenny tidak malu dengan pekerjaannya dan menegaskan bahwa dia tidak akan mengemis kepada orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Malam itu mereka menari bersama dan menikmati kebersamaan mereka yang kemudian ditutup dengan bermain futsal. Suasana begitu hangat dan penuh kebahagiaan, seolah-olah mereka ingin mengabadikan momen tersebut sebagai kenangan indah. Ketika Tantan terbangun keesokan paginya, dia menyadari bahwa Jenny sudah tidak ada di rumah. Ibunya kemudian memberitahu bahwa Jenny telah pergi ke terminal pagi itu. Mendengar kabar tersebut, Tantan segera mengambil sepeda bututnya dan bergegas menyusul Jenny ke terminal, berharap bisa menemukannya sebelum dia pergi. Akhirnya mereka berdua bertemu di terminal. Dengan sepenuh hati, Tantan mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Jenny dan tidak peduli dengan pekerjaan yang dijalani Jenny. Namun Jenny dengan lembut menjawab bahwa Tantan masih sangat muda dan harus fokus mengejar cita-citanya. Jenny kemudian berkata bahwa jika mereka memang berjodoh, suatu hari nanti mereka pasti akan bersatu kembali. Dengan langkah pasti dan hati yang berat, Jenny pun pergi ke kota meninggalkan Tantan di kampung halamannya. Tantan menyaksikan kepergian Jenny dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa mereka harus berpisah demi masa depan yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, secara kebetulan Jenny dan Tantan kembali bertemu. Namun kali ini situasinya berbeda. Tantan telah menikah dan memiliki seorang anak. Pertemuan itu penuh dengan nostalgia dan kenangan. Tantan mengucapkan terima kasih kepada Jenny atas semua kebaikan dan pelajaran hidup yang pernah dia berikan. Jenny tersenyum merasa bahagia melihat Tantan telah mencapai kebahagiaannya. Dia merasa puas mengetahui bahwa Tantan telah tumbuh menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun ada sedikit rasa rindu di hati mereka, keduanya menyadari bahwa kehidupan telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Kisah mereka berakhir dengan pemahaman bahwa meskipun cinta mereka tidak berujung pada kebersamaan, ikatan dan kenangan yang mereka bagi tetap berharga. Jenny dan Tantan mungkin tidak